Shalom Aleichem, saudaraku berkekasih Kristus dimanapun Anda berada. Kiranya damai sejahtera melingkupi kehidupan saudara sekalian. Saudaraku, beberapa waktu ini saya bertemu dengan banyak orang dengan versi pergumulannya masing-masing. Pergumulan-pergumulan yang ada merupakan suatu perkara yang berat. Ingin saya katakan, jangan pernah lelah, tetaplah semangat. Tapi saat ini saya tidak sedang mengalami yang dirasakan oleh orang-orang yang saya jumpai tersebut. Andai saya jadi mereka, mungkin saya akan mengatakan, Anda tidak tahu apa yang sedang saya rasakan kali ini. Ini begitu berat, semua menjadi kacau. Saya tidak tahu kehendak Tuhan atas perkara yang menimpa saya saat ini. Seperti tidak ada jalan keluar lagi. Ya, tidak mudah untuk menerima kenyataan saat perkara yang sedang ditanggung teramat berat, bahkan tidak ada jalan untuk keluar dari perkara tersebut. Di saat kondisi semakin pelik, bukannya kabar baik yang kita dengarkan, malah bencana alam yang ada, keributan di suatu tempat, politik yang tidak pernah berhenti dengan permasalahannya juga, dan mungkin lain sebagainya menambah kacau balau pikiran kita maupun perasaan kita juga. Pertanyaannya saudaraku, apakah kita akan menyerah begitu saja karena kekhawatiran kita akan persoalan yang seolah tak ada jalan keluar? Sesaat kita boleh lelah dan ingin menyerah begitu saja. Yesus saja pernah menunjukkan kelelahannya dan kekhawatirannya saat berdoa di Taman Getsemani. Yesus katakan dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-42, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Hal ini ingin menunjukkan bahwa saat kita lelah dengan perkara kehidupan, sebenarnya itu adalah hal yang wajar. Namun lihat bagaimana Yesus menghadapi kekhawatirannya saat kematian sudah di depan mata. Dia harus menerima cawan yang berisi kematian. Di dalam 42b selanjutnya dikatakan, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi." Disinilah saudara-saudaraku, kabar baik dari Tuhan kita untuk kita semua saat firman Tuhan dengan tegas menunjukkan bahwa kita harus berserah penuh kepada kehendak Bapa kita di sorga. Saat upaya yang kita lakukan sudah optimal tetapi belum mendapatkan jalan keluar. Berserah penuh adalah suatu sikap penerimaan akan segala keadaan yang sedang menimpa. Entah itu pekerjaan yang hilang, harus menerima PHK. Ada pula permasalahan-permasalahan yang lain, sakit yang tak kunjung sembuh, harus mendapatkan tindakan, dan untuk hasil yang akan diterima itu pun juga kita belum menemukan suatu kepastian. Atau permasalahan lain di dalam keluarga, masyarakat, bahkan di lingkungan gereja sekalipun, permasalahan yang seolah tidak ada jalan keluar lagi, dan itu harus terjadi dan membuat kita khawatir, membuat kita ketakutan. Tetapi dengan kita menerima keadaan tersebut, pada akhirnya kita mau membuka diri untuk berteman dengan yang dunia sebut dengan penderitaan, permasalahan, segala perkara. Berserah kepada Tuhan tidak kemudian membuat kita pasif, berdiam dengan keadaan yang sedang menimpa. Namun karena kita telah bersahabat dengan permasalahan tersebut, maka kita tetap produktif dalam upaya menghadapi persoalan itu. Diiringi dengan berpikir positif karena pengharapan kita kepada Tuhan.
Firman Tuhan dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 24 yang demikian bunyinya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Di dalam penderitaan, Paulus menyatakan sukacitanya karena penderitaan yang dialami telah menjadi jalan untuk setiap orang yang mengenal Paulus kemudian dapat melihat kemuliaan Allah. Suka duka Paulus menjadi jalan berkat karena Paulus bersahabat dengan penderitaan yang sedang dideritanya. Dia mampu untuk tetap tersenyum dan memberikan semangat motivasi bagi umat Tuhan yang lain, memperlihatkan rasa syukurnya dan menunjukkan pengharapannya yang begitu luar biasa kepada Tuhan saat kehidupan Paulus sendiri akan berujung di hukuman panjung. Saudaraku kekasih Kristus, mari saat ini kita bangkit dari lelahnya pikiran, lelahnya perasaan kita. Kita bangun pengharapan kita kepada Tuhan dengan tetap produktif dan penuh penerimaan. Mari kita tunjukkan bahwa kita mau untuk dipakai Tuhan menjadi saksinya, mewartakan sukacita surgawi, yaitu damai sejahtera di dalam diri kita, ketenangan kita, sikap berserah kita, dan optimisme kita di dalam kondisi yang berat sekalipun. Biarkan kehendak Bapa yang terjadi atas kehidupan kita. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mari saudaraku, kita bersama-sama bersahabat dengan pergumulan kita masing-masing dengan menyerahkannya kepada Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Luar biasa kuasa-Mu ya Allah, Bapa kami. Tangan kasih-Mu begitu lembut membelai kami, dan Engkau senantiasa menopang saat keterbatasan kami membuat kami ingin menyerah. Karena firman-Mu saat ini kami nyatakan di dalam nama Yesus Kristus, kami tak akan menyerah, namun kami ingin berserah kepada Tuhan. Rancangan Tuhan bagi kami, ya dan amin. Kami akan terus bangkit menghadapi setiap perkara, dan kami tak akan gentar karena setiap perkara akan kami tanggung di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami rasakan semakin optimis hidup kami, penuh pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih atas sapaan Tuhan di waktu ini bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas seluruh berkat yang kami terima. Amin. Demikian saudaraku para kekasih Kristus. Bolehlah sapaan firman Tuhan kali ini semakin membuat kita terus maju ke depan. Tetap berusaha, jangan pernah lelah, selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.